Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Jadi hari ini kami dari kelompok satu akan memaparkan materi terkait pemikiran tokoh pendidikan. Oke, boleh di next. Nah, adapun anggota dari kelompok tiga ini ada saya sendiri, Aditya Saputra, ada Andari Tanesa Fitri, ada Zahra Amara, ada Lutfia Rosfadiana, ada Maulena Rizky Handayani. Boleh di next. Oke, baik. Jadi kami di sini akan membahas mengenai pemikiran tokoh-tokoh pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta dan juga dari tokoh pendidikan nasional. Nah, sebelum kita berlanjut ke pemikiran tokoh-tokoh pendidikan, kita perlu tahu bahwa pendidikan ini merupakan aspek krusial yang ada di suatu negara. Karena pendidikan ini juga mempengaruhi bagaimana kualitas sumber daya manusia yang ada di suatu negara itu. Yang mana diharapkan juga pendidikan ini mampu meningkatkan kualitas dan kualifikasi dari suatu individu agar menjadi bekal ke depannya. Nah, untuk pendidikan sendiri menurut Undang-Undang Sisdiknas, yaitu pendidikan adalah usaha secara sadar, terencana untuk mewujudkan suatu rencana atau suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa dan negara untuk kedepannya. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas mengenai pemikiran tokoh-tokoh pendidikan yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Langsung di next. Nah, untuk tokoh pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta ini di sini ada Profesor Dr. Haji Winarno Surahmat, MSc ED. Next. Nah, ini sekilas biografi mengenai beliau, yang mana beliau ada Profesor Dr. Haji Winarno Surahmat, MSc.Ed, adalah guru besar Universitas Negeri Jakarta, yang mana beliau itu menjabat sebagai Rektor IKIP Jakarta, atau dulu tuh namanya tuh Institut Keguruan Ilmu Pendidikan yang sekarang menjadi Universitas Negeri Jakarta pada periode 1975 sampai 1980. Nah, selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai pembina dari Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI dan juga sebagai penasihat Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Next. Nah, untuk pemikiran dari Bapak Winarno ini kita akan membahas tentang dua, yaitu refilosofi pendidikan dan juga tentang buku pendidikan nasional. Next. Nah, untuk yang pertama, pemikiran dari Bapak Winarno ini sejatinya itu mengenai filosofi, yang mana beliau itu berpendapat bahwa sejatinya itu pendidikan itu adalah kemampuan untuk bertanya, yang mana ini dikembangkan oleh diri sendiri, bagaimana kita menentukan ke depannya, bagaimana kita untuk bisa bertanya, bagaimana kita ke depannya itu. Nah, untuk dari kemampuan untuk bertanya ini, beliau berpendapat bahwa ada nih faktor-faktor yang melibatkan kenapa sih harus direfilosofi itu. Nah, karena beliau itu berpendapat bahwa eh, pihak-pihak atau siapapun yang berkecimpung di dunia pendidikan itu menganggap bahwa pendidikan itu sebagai sesuatu yang sangat sukar atau sesuatu yang sangat sulit untuk dipahami gitu. Jadi dari sini beliau itu berpendapat kenapa sih ada tuh stigma-stigma kayak gitu. Nah, penyebabnya ini karena satu ilmu filsafat yang memang ada, yang emang sudah hadir lebih dari 2000 tahun lalu itu dianggap sudah usang dari para pembelajar gitu. Karena kan sejatinya itu ilmu filsafat itu merupakan ilmu-ilmu yang dasar yang sangat rinci banget, yang mana tuh sebenarnya itu nggak susah, cuman ada stigma-stigma yang kurang, makanya udah pada usang dari pembelajar. Nah, yang kedua itu ada yang namanya itu pragmatis, yang mana dunia ini kan semakin pragmatis, jadi emang ada disangkut pautin, jadi yang mana kita
itu melakukan suatu hal itu harus ada kegunaannya gitu. Dari kata pragmatis itu sebenarnya kepraktisan atau kegunaan. Jadi untuk apa sih sebenarnya kita itu belajar? Nah, itu muncul-muncullah yang namanya pragmatis-pragmatis kayak gitu. Next. Nah, menurut beliau juga untuk membantu atau mengembangkan suatu refilosofi pendidikan itu harus adanya yang namanya landasan epistemologi sama aksiologi. Nah, di epistemologis ini sebenarnya itu bahasa dari Yunani ya. Kan yang pertama itu ada logio yang artinya itu pengetahuan dan episteme yang artinya itu tentang pengetahuan. Nah, di landasan epistemologi ini sebenarnya harus ditekankan juga menurut beliau karena kan epistemologi ini sejatinya itu adanya pengetahuan di dalam suatu pengetahuan. Jadi bagaimana kita mempelajari pengetahuan itu, tapi ada juga kita harus mengetahui tentang pengetahuan lain. Jadi tentang bagaimana metode-metode atau metode ilmiah, langkah-langkah dan sejenisnya itu. Yang mana gunanya ini yang pasti untuk mencari, mengeksplorasi, bereksperimen yang akan dikembangkan dari suatu tenaga pendidik itu, suatu peserta didik. Nah, yang kedua itu ada yang namanya landasan aksiologi. Nah, aksiologi ini uh, berikatan dengan hakikat, makna, peran, dan juga nilai dalam kehidupan. Aksiologi ini kan dibagi menjadi dua ya. Logio itu tadi pengetahuan, aksio itu namanya manfaat. Karena sejatinya pendidikan itu menurut beliau itu adalah tentang kehidupan dan juga untuk kehidupan. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa yang namanya pendidikan itu nggak bisa disangkut pautin sama yang namanya nilai kehidupan. Pasti selalu ada yang namanya kaitan atau implikasinya dengan kehidupan. Next. Nah, selanjutnya ini tentang buku. Jadi beliau itu membuat buku yang ini di dalamnya itu berisi memang ada saat tertentu dalam konteks tertentu juga bisa muncul juga nih yang namanya problem pendidikan yang lebih dominan ke arah teknis dan juga di saat lain juga bisa bersifat ke arah finansial, infrastruktur, institusional, ketenagaan, kultural, dan juga politik. Nah, tapi apakah betul nih problem itu uh, emang bersifat teknis, politis gitu-gitu. Jadi beliau ini membuat buku yang pada dasarnya itu curahan hati beliau gitu. Jadi dia itu merasa bahwa pendidikan di Indonesia ini masih kurang gitu karena kan kita tahu ya banyak-banyak problem-problematika yang ada di problem-problematika pendidikan yang ada di Indonesia ini. Jadi bagaimana buku ini kurang lebih buku ini itu berisi tentang ide-ide, konsep-konsep mengenai sintesa dari berbagai strategi-strategi pembelajaran yang dianggap beliau itu keliru. Makanya beliau membuat buku ini. Oke, next. Oke, yang kedua kita akan berbicara mengenai pemikiran dari Profesor Henry Alexis Rudolf Tilaar. Next. Oke, ini sedikit biografi tentang beliau. Jadi, beliau atau Profesor Dr. Henry Alexis ini lahir pada 16 Juni 1932 di desa yang terpencil di tepi danau Tondando di Sulawesi Utara. Beliau juga mengabdikan dirinya sebagai pendidik selama 45 tahun, tepatnya sampai 1997, yang mana beliau menjadi guru besar Universitas Negeri Jakarta. Nah, selain itu beliau juga pernah uh, menjadi dekan dari Fakultas Pasca Sarjana di IKIP yang tadi sekarang menjadi Universitas Negeri Jakarta pada tahun 1976 sampai 1980. Next. Oke. Nah, di sini pemikiran dari beliau dari Profesor Henry yaitu mengenai dua hal. Yang pertama itu pendidikan multikulturalisme dan juga kritik pada kurikulum. Next. Nah, seperti yang kita tahu bahwa keberagaman di Indonesia itu sangat banyak, entah itu dari suku, budaya, adat istiadat, ataupun hal-hal lain yang mungkin lebih besar daripada
negara-negara lain, keberagaman Indonesia. Nah, menurut beliau juga, pendidikan itu merupakan konsep, ide atau gagasan yang mengakui dan menilai pentingnya keberagaman budaya dan etnis di dalam membentuk suatu gaya hidup. Jadi ini berpendapat juga kepada semboyan Pancasila yang mana berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi beliau ini emang mengambil analisis dari keberagamannya Indonesia. Jadi keberagaman Indonesia ini kita kaitkan dengan yang namanya pendidikan. Jadi untuk apa sih pendidikan multikulturalis yang mana selain dari konsep ide gagasan tadi untuk mengetahui keberagaman pentingnya etnis, yaitu untuk membentuk juga suatu pengalaman sosial, identitas pribadi, dan juga kesempatan individu, kelompok, maupun negara untuk bagaimana ke depannya. Next. Nah, untuk sekarang kita tahu bahwa perkembangan teknologi udah semakin pesat gitu. Ada globalisasi sudah meluas gitu, karena kan kita juga harus tahu bahwa ada dampak-dampak yang ditimbulkan dari globalisasi ini, nggak hanya tentang aspek ekonomi politik, tapi juga dunia pendidikan khususnya. Nah, gimana sih beliau ini berpikiran juga bagaimana ya ke depannya, bagaimana globalisasi ini mempengaruhi bidang pendidikan. Nah, di situ beliau itu yang tadi menggagas tentang pendidikan multikulturalis, yang mana tujuan utamanya itu adalah menanamkan sikap empati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya seseorang yang berbeda-beda. Jadi di sini emang harus ada yang namanya keharmonisan. Jadi pendidikan itu juga mengajarkan kita tentang keharmonisan dari perbedaan-perbedaan yang ada. Oke, next. Oke, yang kedua itu ada yang namanya kritik pada kurikulum. Jadi beliau ini emang sempat kepikiran mengenai bagaimana sih UN itu diselenggarakan, apa sih dampaknya itu. Ternyata menurut beliau itu UN itu emang berdampak pada yang namanya kompetensi diri atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi pelaksanaan ujian nasional itu diberlakukan uh, harus standar yang sama di Indonesia gitu, karena ini juga merupakan jadi momok yang mematikan kreativitas siswa dan menakutkan gitu. Jadi ujian nasional itu yang seharusnya menjadi wahana pemerintah untuk membantu siswa dan mengembangkan potensinya, ini bukan malah sebagai hal-hal yang menjadi ketidaksetaraan gitu, bukan sebagai alat penyetara siswa yang lainnya. Nah, kita tahu bahwa uh, kurikulum sekarang udah diganti dengan asesmen karena ujian nasional sekarang sudah tidak ada. Jadi ini bisa menjadi hal yang sudah tidak ini lagi ya, udah nggak bisa diperbincangkan lagi, karena dulu beliau itu mengkritik tentang UN, sekarang UN emang udah nggak diadain lagi. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yang selanjutnya adalah pemikiran dari tokoh UNJ yang ketiga, yaitu Profesor Dr. Koni R. Kurniawan. Boleh di next. Nah, ini ada biografinya. Jadi Profesor Koni itu, atau nama panjangnya Profesor Dr. Koni Rioskina Kurniawan, lahir pada tanggal 6 November 1930. Nah, dia adalah tokoh pendidikan Indonesia yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Jakarta masa jabat 1984 sampai 1992. Dia juga pernah menjadi Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang, Kemendikbud Republik Indonesia. Pada tahun 2015, ia menerima penghargaan UNESCO yang diberikan kepada tokoh nasional yang berjasa di bidang pendidikan, kebudayaan, sains, dan komunikasi. Boleh di next. Nah, pemikiran beliau ini berpacu pada dua komponen yang penting. Yang pertama itu ada Student Center Learning atau di Indonesia sering disebut sebagai CBSA, cara belajar siswa aktif, dan yang kedua itu ada pembelajaran anak usia dini atau PAUD. Boleh di next. Nah, oke. Yang pertama ini CBSA atau cara belajar siswa aktif.
Menurut Profesor Koni, yang dimaksud dengan mengembangkan keterampilan proses yang dimaksud dengan CBSA di sini adalah mengembangkan keterampilan memproseskan perolehan. Nah, di mana siswa di Indonesia itu kebanyakan kalau sudah menerima pelajaran ya hanya menerima doang gitu, hanya sebagai apa ya? Kalau diistilahkan kalau ada mesin penerima ya otak murid Indonesia itu cuma sebagai mesin penerima gitu. Sementara menurut Profesor Tony, CBSA di sini itu harus bisa mengamati, membuat hipotesis, merencanakan penelitian, mengendalikan variabel, menghasilkan data, menyusun kesimpulan, membuat prediksi, menerapkan, dan mengkomunikasikan. Nah, di mana dari poin-poin ini, siswa-siswa di Indonesia itu belajar untuk aktif gitu, nggak cuma bisa menangkap ilmu pengetahuan yang diberikan, tetapi juga bisa mengolahnya, juga bisa merencanakan ke depannya dari ilmu pengetahuan yang mereka dapat itu, mereka mengolah kemudian membuat hipotesis gitu akan masa depan permasalahan Indonesia itu seperti apa, hingga kemudian ilmu pengetahuan yang dapat itu bisa berdampak pada dirinya juga diolah dan diproses hingga berdampak pada masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya boleh lanjut. Nah, adapun strategi agar siswa aktif dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu kita sebagai guru harus membentuk team building. Artinya apa? Artinya kalau misalkan kita kan tahu ya setiap siswa itu wataknya beda-beda. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Nah, cara kita itu salah satunya untuk membuat mereka sama-sama aktif itu adalah membangun tim. Nah, timnya ini terdiri dari orang-orang yang sudah kita tahu gitu wataknya. Kalau ada yang introvert, jangan disatukan sama introvert gitu, biar mereka semakin terbuka satu sama lain. Nah, yang kedua itu penegasan. Penegasan di sini tuh misalnya kayak kemarin kita udah membahas materi apa, terus kita perjelas lagi di awal materi, atau kita memancing siswa untuk mengingat-ingat gitu materi. Materi yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, yang ketiga ini ada rotate trio exchange. Nah, ini mungkin metodenya sangat jarang digunakan di Indonesia gitu, tapi ini sangat sangat efektif untuk membuat siswa menjadi aktif dalam pembelajaran. Nah, metodenya itu seperti apa? Metodenya itu kurang lebih sama kayak kerja kelompok, tapi itu bedanya di dalam RTE atau rotate trio exchange ini seluruh kelas itu dibentuk menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok itu 3 orang. Nanti kelompok-kelompok ini menepi di pinggiran kelas gitu hingga membentuk lingkaran. Nah, ini ada 3 sampai membentuk lingkaran seperti itu. Nanti akan diberikan pertanyaan oleh gurunya. Nah, setiap pertanyaan itu kelompok ini berdiskusi gitu sama teman-temannya. Nah, setelah terjawab dari salah satu kelompok, nanti ada satu anggota dari masing-masing kelompok itu, setiap pertanyaan sudah terjawab, mereka akan berputar searah jarum jam. Nah, di pertanyaan berikutnya, jika sudah terjawab lagi, kemudian satu dari kelompok itu berdiri lagi dan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, jadi intinya dari metode RTE ini, masing-masing kelompok itu tidak hanya mengandalkan dari pemikiran kelompoknya saja gitu, tapi mereka juga bisa mengambil pemikiran dari kelompok-kelompok lain gitu. Nah, terus yang keempat itu adalah berbagi pengetahuan secara aktif. Maksudnya berbagi pengetahuan secara aktif di sini tuh dengan cara eksperimen atau dengan studi tour gitu. Jadi kita langsung ke lapangan, langsung belajar secara langsung bertemu dengan objek yang ingin kita pelajari. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah pendidikan anak usia dini. Menurut Profesor Koni, anak-anak kita terlalu dipaksa untuk menghafal ini dan itu. Anak disuruh untuk belajar untuk mengejar ranking, tetapi dia kehilangan masa bermain. Padahal bermain itu merupakan kebutuhan paling penting buat anak. Nah, anak usia dini berkembang dan belajar dari lingkungan. Nah, anak usia dini itu kan masih masih golden age gitu, berkembang dan belajar dari lingkungan. Nah, poin selanjutnya dicantumkan anak usia dini itu belajarnya sambil bermain. Jadi kita nggak bisa memaksa anak kecil itu untuk misalkan kalian sering mendengar kalimat ini, kalian tuh kalau belajar jangan sambil main-main gitu. Nah, itu tidak layak diperuntukkan untuk anak usia dini gitu, karena proses belajar mereka yaitu sambil bermain gitu. Mereka berkembang dari lingkungannya. Nah, cara kita untuk menuntut mereka agar berkembang dengan lingkungannya itu adalah dengan bermain. Jadi kita menyelipkan pelajaran-pelajaran itu sambil bermain.
Jadi tidak ada lagi anak-anak yang takut belajar gitu, karena bagi mereka belajar itu membosankan gitu, dan bermain itu menyenangkan, padahal itu keduanya bisa disatukan. Sehingga kalau kita sudah menyatukan kedua poin itu, tidak ada lagi stigma yang anak-anak bilang bahwa belajar itu membosankan. Nah, itu yang kebanyakan terjadi di pendidikan anak usia dini di Indonesia. Boleh dilanjut? Nah, oke. Selanjutnya ada dari pemikiran Profesor Dr. Haji Sudijarto MA. Boleh di next. Oke, biografi beliau. Jadi, beliau lahir pada 17 Juli 1938 di Pemalang, Jawa Tengah, dan merupakan seorang akademisi dan aktivis pendidikan Indonesia. Beliau merupakan guru besar Ilmu Pendidikan IKIP Jakarta atau UNJ pada tahun 1989. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI selama 2 periode, yaitu pada tahun 1999 sampai 2009 dan 2009 sampai 2014. Boleh. Di sini pemikiran beliau terfokus pada dua hal yang sangat penting di Indonesia. Yang pertama itu ada kebijakan anggaran, dan yang kedua itu pendidikan sebagai proses pembudayaan. Yang pertama kita akan membahas kebijakan anggaran. Bagaimana? Nah, anggaran dana pendidikan paling sedikit 20% dari seluruh APBN negara. Nah, di 2022, anggaran pendidikan Indonesia itu sebesar 542,8 triliun. Anggaran yang tepat dapat meningkatkan mutu pendidikan. Nah, jadi menurut beliau ini, salah satu hal yang paling penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia itu adalah dari segi anggarannya. Selain ada keinginan atau kesungguhan dari individu itu sendiri, tetapi tidak dipungkiri bahwa sistem pendidikan di Indonesia itu sekarang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, di mana kita tahu bahwa Indonesia ini kan sedang menuju Indonesia Emas 2030 gitu. Dan semua aktivitas akademik itu mengupayakan agar bagaimana caranya pendidikan di Indonesia ini dengan kurikulum yang sekarang ada itu bisa maju. Nah, tapi di samping itu tidak dipungkiri juga bahwa banyak sekolah-sekolah yang masih kekurangan dari segi sarana prasarana, dari segi buku, dan lain sebagainya. Sehingga Profesor Sudijarto ini mengatakan, hanya pendidikan yang bermutu yang mampu menunjang proses pembangunan bangsa. Salah satu strategi pengembangan pendidikan dimulai dari sekolah. Jadi beliau sangat menekankan agar sekolah itu memfasilitasi siswanya untuk belajar, untuk mengembangkan bakat dari masing-masing siswa tersebut. Nah, untuk menjalankan proses pendidikan diperlukan dukungan fasilitas seperti siswa harus diberikan buku, adanya lapangan luas untuk berolahraga, dan lingkungan sekolah yang asri. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya pendidikan sebagai proses pembudayaan. Berkembangnya kemampuan dan terbentuknya watak hingga tercapainya 4 pilar. Nah, jadi tujuan dari pendidikan itu sendiri selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan lainnya adalah membentuk watak. Jadi kita harus bisa membedakan gitu. Kalau harus bisa menempatkan diri, seandainya kita adalah siswa yang terpelajar, maka kita harus bisa memberikan atau mencerminkan watak-watak bahwa kita memang terpelajar gitu. Nah, di sini ada 4 pilar pendidikan dari UNESCO. Yang pertama itu learning to know, yang kedua learning to do, yang ketiga learning life together, dan yang keempat learning to be. Nah, Profesor Sudijarto juga mengatakan ini yang tadi. Nah, selanjutnya itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Nah, di mana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sendiri itu berisi tentang sistem pendidikan Indonesia. Nah, di situ mencakup hak-hak apa saja yang harus diterima oleh siswa, dan juga kewajiban-kewajiban apa saja yang harus diberikan oleh pemerintah dan orang tua untuk melayani pendidikan di Indonesia. Nah, hak-hak pendidikan di Indonesia itu antara lain siswa itu wajib belajar selama 12 tahun sekarang ya. Nah, di mana wajib belajar selama 12 tahun ini ternyata masih banyak
siswa-siswa di luar sana yang putus sekolah gitu. Bahkan putus sekolahnya ini rata-rata karena faktor ekonomi. Sementara seperti yang Profesor Sudijarto katakan tadi, bahwa anggaran pendidikan di Indonesia itu sebesar 20%. Nah, nyatanya anggaran pendidikan sebesar 20% ini sampai sekarang itu belum mampu mencakup atau membiayai seluruh kekurangan sistem pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Nah, untuk kedepannya diharapkan anggaran pendidikan di Indonesia itu yang 20% itu dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu. Tidak hanya untuk merenovasi sekolah yang sudah bagus atau mengembangkan sekolah-sekolah yang memang fasilitasnya sudah mencukupi, tapi lebih memusatkan pada sekolah-sekolah yang memang memerlukan dan kekurangan dari segi fasilitas maupun sarana prasarananya. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah kita mempelajari tokoh-tokoh dari Universitas Negeri Jakarta, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai tokoh-tokoh pendidikan nasional. Yang pertama itu ada Saur Malina Manurung, kedua ada Kiai Haji Hashim Asyari, dan yang terakhir ada Raden Ajeng Kartini. Boleh di next? Oke, yang pertama kita akan bahas dulu nih mengenai Saur Malina Manurung atau yang lebih dikenal dengan nama Butet Manurung. Boleh di next? Oke, ini ada biografi singkat dari Butet Manurung. Jadi Butet Manurung ini lahir di Jakarta pada tahun 1972. Beliau ini awalnya merupakan salah seorang aktivis pendidikan yang bekerja di Warung Informasi Konservasi, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus terhadap isu konservasi hutan Sumatera. Nah, fakta selanjutnya mengenai Butet Manurung ini, jadi beliau ini berkuliah atau menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran dengan dua jurusan sekaligus. Itu ada jurusan antropologi dan sastra Indonesia pada tahun 1999. Boleh di next? Nah, jadi Butet Manurung ini mendirikan namanya Sekolah Rimba. Sekolah Rimba ini berdiri sejak 2003. Sekolah Rimba ini diprakarsai oleh Butet Manurung beserta dengan teman-temannya. Boleh di next? Nah, lalu apa sih alasan terbesar dari Butet Manurung ini dengan teman-temannya untuk mendirikan Sekolah Rimba? Jadi mereka ini berkeinginan agar orang rimba memiliki pendidikan sesuai dengan kondisinya. Maksudnya sesuai dengan kondisinya itu jadi sesuai dengan wilayah yang mereka tinggali kayak gitu. Jadi di Sekolah Rimba ini tidak atau berbeda gitu ya kurikulumnya dengan kurikulum pendidikan yang kita pelajari selama ini gitu. Jadi di Sekolah Rimba ini mereka diberikan pendidikan alternatif. Jadi pendidikan alternatif itu bukan hanya sekedar belajar mengenai baca tulis gitu ya, bukan hanya sekedar mempelajari baca tulis hitung, namun juga mempelajari materi yang berfokus pada nilai guna atau implementasi agar orang rimba bisa melakukan problem solving dan mengerti hak yang harus mereka pertahankan. Jadi di Sekolah Rimba ini mereka diajarkan untuk memiliki kemampuan advokasi agar tidak dibodohi oleh pihak luar gitu. Seperti misalkan di masyarakat di daerah perpantaian gitu ya, dekat laut, mereka itu diajari bagaimana cara memberitahu gitu ya, cara memberitahu atau menanggulangi jika ada yang melakukan pembom pas waktu nangkep ikan kayak gitu. Dan mereka pun juga diajari bagaimana merawat terumbu karang kayak gitu. Boleh di next? Nah, Sekolah Rimba gitu ya. Apa sih Sekolah Rimba? Sekolah Rimba ini pada dasarnya mengajarkan baca tulis hitung bagi anak-anak suku dalam yang berada di kawasan konservasi tanaman nasional Bukit 12 daerah Jambi. Namun seiring berjalannya waktu, Sekolah Rimba akhirnya mengukuhkan diri menjadi sekolah institut dan memberikan pendidikan alternatif kepada kurang lebih 10.000 orang rimba di 15 daerah pedalaman yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebaran pendidikannya itu pun juga mencakup dari daerah barat hingga ke daerah timur, seperti itu. Boleh teman-teman lihat daerah mana saja yang sudah ada sekolah rimba, kayak gitu. Boleh di next.
Nah, yang terakhir dari Butet Manurung, ada quotes dari beliau gitu. Beliau mengatakan bahwa pendidikan bukanlah proses alienasi seseorang dari lingkungannya atau dari potensi alamiah dan bakat bawaannya, melainkan proses pemberdayaan potensi dasar yang alamiah bawaan untuk menjadi benar-benar aktual secara positif bagi dirinya dan sesamanya. Dan tambahan lagi, Butet Manurung ini pernah masuk ke Nobel Asia atau Ramon Magsaysay Award tahun 2014, lalu juga masuk ke majalah Time, serta masuk ke UNESCO Man and Biosphere Award tahun 2001, serta masih banyak banget penghargaan atau prestasi Butet Manurung lainnya. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Tokoh pendidikan nasional selanjutnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dikenal sebagai tokoh ulama pemikir dan pejuang serta pahlawan nasional yang menjadi salah satu tokoh besar Indonesia di abad ke-20 yang bergerak dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan tradisional pondok pesantren. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini lahir pada Selasa, tanggal 14 Februari tahun 1871 di Pesantren Gedang, Tambak Rejo, Kabupaten Jombang. Sejak lahir hingga memasuki usia 15 tahun, Kiai Hasyim ini dididik secara langsung oleh ayahnya. Pendidikan awal beliau dimulai dengan belajar Al-Quran dan berbagai kitab agama. Nah, kemudian setelah usianya menginjak masa dewasa, Kiai Hasyim ini berkelana untuk melanjutkan pendidikannya ke sejumlah pondok pesantren yang terkenal di Pulau Jawa dan Madura. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke Mekah selama beberapa tahun. Setelah kembalinya ke tanah air, Kiai Hasyim mendirikan pondok pesantren bernama Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kemudian di samping itu, peran beliau bukan hanya di dunia pesantren saja, melainkan juga ikut berjuang dalam membela negara. Bahkan menjelang akhir hayatnya, Bung Tomo dan Panglima Besar Jenderal Sudirman kerap berkunjung kepada beliau untuk meminta nasihat perihal perjuangan melawan penjajah. Kiai Hasyim Asy'ari meninggal dunia pada tanggal 25 Juli tahun 1947. Kemudian sebagai seorang tokoh pemikir atau tokoh pendidikan, beliau mencanangkan 3 tujuan pokok pendidikan. Yang pertama itu, pendidikan diarahkan untuk membentuk pribadi yang mampu menebarkan benih-benih kebaikan terhadap sesama makhluk. Kemudian yang kedua, pendidikan harus diarahkan kepada pembersihan jiwa hati dari ragam perkara kotor, seperti penyakit hati, bujukan hawa nafsu, dengki, prasangka jelek, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, pendidikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya terdapat beberapa konsep pemikiran yang dikemukakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari terkait dengan konsep pendidikan. Yang pertama ada konsep signifikansi pendidikan. Signifikansi pendidikan menurut Kiai Haji Asy'ari yaitu berupaya memanusiakan manusia secara utuh sehingga manusia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian konsep pemikiran yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Menurut Kiai Hasyim Asy'ari, tujuan dari pendidikan yaitu menjadi insan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dan insan yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian, pemikiran selanjutnya yaitu karakteristik seorang guru. Jadi, menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang guru itu harus memiliki beberapa karakteristik, diantaranya cakap dan profesional, kasih sayang, berwibawa, menjaga diri dari hal-hal yang merendahkan martabat, berkarya, pandai mengajar, berwawasan luas, dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian konsep yang terakhir yaitu tentang sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang diterapkan oleh beliau senantiasa berpedoman pada Al-Quran dan Hadis sebagai dasar dalam menerapkan sistem pendidikan yang komprehensif, yang memuat aspek kognitif, yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, kemudian juga afektif yang berkaitan dengan sikap dan nilai, dan yang terakhir psikomotorik atau keterampilan atau disebut juga dengan skill. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada tokoh yaitu R.A. Kartini. Bisa di next.
Yang pertama ada biografi Raden Ajeng Kartini atau yang biasa disebut juga Raden Ayu Kartini, yaitu seorang tokoh yang berasal dari daerah Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Beliau lahir di Jepara, Jawa Tengah 21 April 1879 dan meninggal di Rembang, Jawa Tengah 17 September 1904. Seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Jawa ini dikenal sebagai pelopor kebangkitan wanita pribumi atau yang disebut dengan feminisme. Jadi next. Selanjutnya ada konsep pendidikan menurut Raden Ayu Kartini. Menurut Kartini, pendidikan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk membuka pikiran masyarakat Indonesia ke arah yang lebih modern. Pendidikan merupakan suatu langkah menuju peradaban yang maju, di mana baik laki-laki maupun perempuan saling bekerja sama tanpa memandang apapun untuk membangun sebuah bangsa yang lebih baik dan juga lebih maju. Lalu persamaan pendidikan adalah salah satu bentuk kebebasan kepada kaum perempuan. Kebebasan yang dimaksud ini adalah kayak kebebasan untuk berdiri sendiri dan juga menjadi perempuan yang mandiri, menjadi perempuan yang tidak bergantung kepada siapapun, terutama pada laki-laki seperti itu zaman dahulu. Lalu Kartini juga memandang bahwa pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting. Dengan pendidikan ini mampu mengangkat derajat dan juga mampu mengangkat martabat bangsa Indonesia, baik itu pendidikan dari laki-laki, dari segi laki-laki maupun untuk perempuan gitu. Lalu R.A. Kartini juga memiliki cita-cita yang diinginkannya sejak dahulu, yaitu adalah membangun sekolah untuk wanita. Dan tujuan pendidikan perempuan menurut R.A. Kartini ini adalah menjadikan kaum perempuan sebagai perempuan yang cakap baik, serta mandiri yang sadar akan panggilan budinya, sanggup menjalankan kewajiban dalam masyarakat. Bisa di next. Dan selanjutnya di sini ada perjuangan R.A. Kartini menghadapi permasalahan yang dia hadapi saat dulu kala, yaitu perjuangan R.A. Kartini dalam bidang pendidikan. Dan perjuangan Kartini ini dalam bidang pendidikan erat kaitannya dengan perjuangan emansipasi wanita, emansipasi kaum perempuan. Ia melihat bahwa keadaan pendidikan masyarakat Indonesia saat zaman dahulu itu sangat kurang dan sangat menyedihkan. Di antaranya masih banyak anak-anak yang terlantar dan juga saat itu buta huruf gitu. Dan pada permulaan abad ke-20 di Hindia Belanda, hanya beberapa sekolah guru dan juga sekolah dokter Jawa. Lalu sedangkan di tiap kabupaten atau di tiap pelosok, di tiap kecamatan, pada saat itu hanya ada sekolah dasar tingkat 2. Lalu pelajarannya itu cuma hanya membaca, menulis, berhitung, dan juga cuma bahasa daerahnya saja. Yang tentunya merupakan formalitas pemerintahan Belanda, Hindia Belanda, agar masyarakat Indonesia itu tidak begitu pandai gitu, bodoh gitu jadinya. Dan pada saat zaman dahulu itu dalam mata pelajaran, ia menganjurkan agar diadakannya pembelajaran bahasa Melayu. Ada bahasa Melayu, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Belanda. Karena akan mempermudah pembacaan dalam mempelajari buku-buku yang waktu itu adanya pada saat itu menggunakan bahasa Belanda gitu. Sehingga ketika disekolahkan, diajarkan bahasa tersebut, menurutnya masyarakat akan lebih pandai dan akan lebih cerdas. Dan R.A. Kartini juga mempunyai pandangan luas, yang kedua ada mempunyai pandangan luas dan juga tajam, merasa pelajaran tersebut tidak memuaskan karena Kartini menentang dengan tegas bahwa pemerintahan Belanda saat itu mengubah politik itu gitu. Lalu R.A. Kartini juga menganjurkan agar anak-anak diberi pendidikan yang modern, tetapi hal ini bukan sebuah upaya untuk mendorong bangsa Eropa semakin menjajah Hindia Belanda. Dan yang terakhir, dalam dunia pendidikan pun R.A. Kartini juga memberikan andil yang besar, yang berpengaruh besar, yaitu dengan mendirikan dahulu kala sekolah gadis di daerah Jepara yang membawa pengaruh terhadap perkembangan pendidikan yang terutama bagi pendidikan kaum perempuan. Dan next.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.